Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan pertama-tama saya ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan keberkahannya kepada kita semua, memberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada dosen pengampu saya yang memberi kesempatan kali ini untuk pertemuan tes UAS, yaitu Ibu Wina Sari Kusumaningtyas, SIP SEMM. Presentasi saya berjudul tentang perilaku organisasi dalam logistik. Poin pertama atau tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan agar mampu memahami konsep perilaku organisasi dalam manajemen logistik. Kemudian menjelaskan desain organisasi dalam aktivitas logistik perusahaan, kemudian menganalisa sistem, sentralisasi dan desentralisasi dalam pengelolaan logistik. Kemudian memahami peran tenaga ahli logistik dalam organisasi, kemudian menjelaskan evolusi organisasi logistik modern, menganalisis hubungan organisasi dengan pelanggan, pemasok, dan pasar, dan mengidentifikasi strategi peningkatan efektivitas manajemen logistik dalam mengaplikasikan konsep perilaku organisasi dalam kasus sebuah perusahaan. Pendahuluan desain organisasi adalah keputusan yang diambil oleh manajer untuk membuat pola struktur organisasi yang spesifik atau khas. Di sini ada 4 unsur dalam keputusan desain organisasi itu sendiri. Yang pertama adalah pembagian kerja, kemudian pendelegasian wewenang, kemudian departementalisasi atau pendepartemenan, kemudian terakhir adalah tentang kendali. Poin pertama adalah desain organisasi, di mana ada 3 model penerapan manajemen logistik dalam satu perusahaan, yaitu 1. Manajemen logistik bersifat sentralisasi. Kemudian poin kedua, manajemen logistik desentralisasi. Kemudian poin ketiga, manajemen logistik gabungan. Manajemen logistik bersifat sentralisasi, artinya sentralisasi menggambarkan apakah seorang pimpinan akan memberikan wewenangnya atau tidak. Kemudian penerapan dalam organisasi menjadi rumit karena ada beberapa faktor. 1. Kewenangan pengambilan keputusan berbeda. Kemudian keputusan yang baik di satu bagian kemudian tidak dianggap baik oleh bagian lain. Poin ketiga adalah wewenang yang diberikan bersifat semu. Sistem desentralisasi, struktur organisasi dan konsekuensi. Sistem desentralisasi adalah sistem organisasi yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada unit atau departemen di bawah pimpinan pusat untuk mengambil keputusan secara mandiri sesuai bidangnya masing-masing, yang bertujuan meningkatkan efisiensi, kecepatan pengambilan keputusan atau decision making, dan menumbuhkan tanggung jawab pada setiap unit. Bentuk organisasi dalam sistem desentralisasi dan manajemen logistik gabungan. Dalam sistem desentralisasi, wewenang pengambilan keputusan dilimpahkan dari pucuk pimpinan kepada unit-unit atau departemen di bawahnya sesuai di bidang pekerjaan masing-masing. Struktur ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, efisiensi, fleksibilitas, dan tanggung jawab di setiap unit organisasi. Keuntungan sistem desentralisasi adalah keputusan lebih cepat karena diambil oleh unit yang paling memahami masalah. Kemudian tanggung jawab lebih jelas pada setiap tingkat organisasi. Kemudian meningkatkan motivasi dan inisiatif karyawan. Kemudian mempermudah pengawasan sesuai bidang tugas. Bentuk-bentuk organisasi dalam sistem desentralisasi. Yang pertama adalah A. Bentuk organisasi atau jalur atau garis. Merupakan organisasi yang wewenang berasal dari pucuk pimpinan yang dilimpahkan kepada satuan organisasi di bawahnya dalam semua bidang pekerjaan. Kemudian bentuk organisasi fungsional, organisasi yang wewenang dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada satuan organisasi di bawahnya.
Bentuk organisasi garis dan staf merupakan organisasi yang wewenang berasal dari pucuk pimpinan dilimpahkan pada satuan organisasi di bawahnya, dan di bawah pucuk pimpinan diangkat seorang pejabat staf ahli untuk membantu pimpinan. Kemudian dengan bentuk organisasi jalur garis, ciri utamanya wewenang mengalir secara vertikal dari atas ke bawah dan semua bidang. Kemudian keunggulannya sederhana, mudah dipahami, komando dan jelas. Keterbatasannya adalah kurang fleksibel untuk pekerjaan yang kompleks. Kemudian bentuk organisasi fungsional, wewenang berdasarkan spesialis fungsi tertentu. Keunggulannya adalah spesialisnya tinggi, efisien dalam bidangnya. Kemudian keterbatasan, koordinasi antar bagian bisa kurang optimal. Garis dan staf, ada staf ahli yang membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan. Keunggulan keputusan lebih baik dengan nasihat staf ahli. Kemudian keterbatasannya bisa terjadi tumpang tindih wewenang. Fungsional dan garis, wewenang berdasarkan fungsi dan garis komando. Kemudian keunggulannya spesialis dan koordinasi lebih seimbang. Struktur lebih kompleks. Garis fungsional, kombinasi garis komando, spesialis fungsi dan dukungan staf ahli sangat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Keterbatasan membutuhkan koordinasi dan komisi yang kuat. Manajemen logistik gabungan. Gabungan sistem ini mengkombinasikan antara penerapan manajemen logistik, sistem desentralisasi dengan sistem desentralisasi. Penerapan ini beberapa kewenangannya dibagi dalam pelaksanaan manajemen logistiknya. Sistem sentralisasi diterapkan untuk perusahaan logistik yang dipandang mengandung risiko tinggi. Kemudian harus dikendalikan oleh manajer langsung. Kemudian pengadaan strategis anggaran logistik besar dan standar kualitasnya. Kemudian sistem desentralisasi diterapkan untuk urusan logistik yang risikonya lebih rendah, wewenangnya dapat didelegasikan kepada pimpinan unit organisasi yang lebih kecil. Contohnya distribusi internal, permintaan rutin, persediaan lokal. Tujuan utama manajemen logistik gabungan adalah memadukan keunggulan kedua sistem untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan pengendalian yang optimal. Logistik gabungan, kombinasi sentralisasi dan desentralisasi. Strategi logistik menggabungkan keunggulan sentralisasi, efisiensi skala kontrol standarisasi dengan desentralisasi, fleksibilitas respons cepat, kedekatan dengan pasar untuk mencapai kinerja logistik yang optimal. Pengertiannya, logistik gabungan adalah pendekatan pengelolaan logistik yang memadukan pusat sentral untuk fungsi strategis dan skala besar serta unit lokal desentralisasi untuk kebutuhan operasional yang lebih cepat dan spesifik sesuai karakteristik wilayah atau pelanggan. Tujuannya meningkatkan efisiensi dan sumber daya, menjaga ketersediaan dan kecepatan layanan, meningkatkan fleksibilitas terhadap perubahan permintaan, mengoptimalkan pengendalian visibilitas rantai pasok, kemudian mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Keunggulan logistik gabungan, efisiensi biaya melalui konsolidasi dan skala ekonomi, fleksibilitas tinggi, menghadapi dinamika pasar lokal, layanan pelanggan lebih baik dan responsif, kemudian pengendalian dan standarisasi tetap terjaga, kemudian optimasi jaringan distribusi dan inventory. Komponen penting, perencanaan dan peramalan terintegrasi, sistem informasi dan teknologi terintegrasi, desain jaringan network design yang optimal, manajemen inventory berlapis multi-tier inventory, koordinasi dan kolaborasi pusat dan unit lokal. Konsekuensi sistem gabungan, kompleksitas kerja, delegasi, pelanggan, dan rentang kendali. Sistem gabungan sentralisasi, desentralisasi menimbulkan konsekuensi penting yang mempengaruhi cara organisasi mengelola. Kompleksitas kerja mendelegasikan wewenang, melayani pelanggan, dan melakukan rentang kendali agar tetap relatif dan efisien. 1. Kompleksitas kerja. Sistem gabungan menangani kompleksitas kerja dengan membagi tugas antara pusat dan unit lokal sesuai karakteristik pekerjaan. Kemudian delegasi menjadi kunci keberhasilan sistem gabungan dengan memberikan wewenang yang jelas dan terukur. Poin ketiga, pelanggan. Sistem gabungan dirancang untuk memberikan nilai tambah maksimal bagi pelanggan, yaitu di mana standar layanan, kualitas, dan kebijakan harga dikendalikan oleh pusat agar konsisten di seluruh wilayah. Rentang kendali menentukan jumlah bawahan yang dapat dikelola secara efektif oleh seorang manajer. Sistem gabungan membantu menjaga rentang kendali tetap ideal dengan mendistribusikan wewenang,
ke unit lokal, mengurangi jumlah tingkat manajemen yang berlebihan sehingga komunikasi lebih efisien. Tentang kendalinya adalah meningkatkan produktivitas, koordinasi, dan akuntabilitas. Dampak konsekuensi utama: efisiensi lebih tinggi, fleksibilitas meningkat, kualitas layanan terjaga, kemudian risiko terkendali, dan inovasi lebih cepat. Adapun tantangan yang mungkin terjadi: duplikasi peran seperti risiko tumpang tindih, kemudian komunikasi tidak efektif, dan ada juga standarisasi tidak konsisten, kemudian kontrol lemah, dan biaya koordinasi. Diperlukan investasi sistem, SDM, dan teknologi untuk menjaga integrasi. Sistem gabungan yang dikelola dengan baik akan menghasilkan organisasi yang efisien, responsif, dan kompetitif, serta mampu memberikan nilai terbaik bagi pelanggan secara berkelanjutan. Penyediaan tenaga ahli. Konsekuensi sistem gabungan manajer dan tenaga operasional. Sistem gabungan desentralisasi menentukan penyediaan tenaga ahli yang tepat pada level maupun operasional untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan daya saing organisasi. Konsekuensi sistem gabungan: kebutuhan tenaga ahli beragam, kemudian koordinasi lebih kompleks, standarisasi dan fleksibilitas, menjaga keseimbangan antara standar global dan penyesuaian lokal, membutuhkan tenaga kerja ahli yang adaptif dan berpengalaman. Kemudian pengembangan kapasitas berkelanjutan, kemudian ada dampak terhadap kinerja organisasi. Poin kedua, peran dan kebutuhan tenaga ahli, manajerial approach strategis, perencanaan strategis, analisis bisnis, merumuskan kebijakan, analisis kepemimpinan, sistem informasi manajemen, analitik data, ERP, manajemen proyek, dan lain. Kemudian di situ ada pelatihan kepemimpinan, sertifikasi profesional, venture making, dan lain-lain. Tenaga operasional level taktis, teknisi, operator mesin, staf logistik, quality control, maintenance, customer service. Menjalankan proses operasional, memastikan kualitas, melaporkan kinerja, menjaga keselamatan kerja. Kemudian keahlian teknis, ketelitian, kerja tim, disiplin, adaptasi terhadap perubahan proses. Strategi penyediaan tenaga ahli, perencanaan SDM strategis atau strategi, rekrutmen berkualitas, pengembangan pelatihan, karir, dan sukses. Kemudian retensi, motivasi. Tantangan dan solusi. Tantangan: kesenjangan kompetensi antara pusat dan unit lokal, kesulitan menarik talenta dan lokasi tertentu, tingkat turnover tenaga operasional tinggi, perbedaan budaya kerja antara pusat dan unit lokal, kemudian pengembangan teknologi yang cepat. Solusinya: program pelatihan terstandar, knowledge sharing antar unit, kemudian kemitraan dengan institusi pendidikan lokal, program beasiswa, dan ikatan dinas. Dan komunikasi efektif, pelatihan lintas budaya, dan nilai organisasi yang kuat. Pelatihan berkelanjutan, upskilling, dan reskilling, serta adopsi teknologi terbaru. Penyediaan tenaga ahli yang tepat pada setiap level organisasi adalah kunci keberhasilan sistem gabungan. Untuk menciptakan organisasi yang kompetitif, adaptif, berorientasi pada pelanggan. Relasi organisasi, pasar, pelanggan, harga, distribusi, promosi, dan pemasok. Kebijakan relasi organisasi integrasikan seluruh pihak dalam rantai nilai untuk menciptakan nilai tambah, keunggulan, kompetitif, hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Di sini ada poinnya adalah: pertama, pasar, memahami dinamika pasar untuk menentukan strategi yang tepat, sasaran, dan berkelanjutan. Kemudian pelanggan, menempatkan pelanggan sebagai pusat strategi untuk menciptakan kepuasan dan loyalitas. Kemudian harga, menetapkan harga yang kompetitif namun tetap menguntungkan dan keadilan. 4. Distribusi, menjamin produk layanan sampai ke pelanggan dengan tepat waktu, tepat sasaran, dan efisien. Kemudian promosi, membangun kendaraan minat dan preferensi pelanggan terhadap produk layanan. 6. Pemasok, membangun kemitraan strategi dengan pemasok untuk kualitas, kontinuitas pasokan, dan efisiensi biaya. Prinsip kebijakan relasi organisasi berfokus pada pelanggan, transparansi dan kejujuran, keadilan dan keseimbangan, adaptif dan inovatif, tentunya kolaboratif dan partisipatif. Kebijakan relasi organisasi yang baik menyatukan pasar, pelanggan, harga, distribusi, dan pemasok dalam ekosistem yang terintegrasi untuk menciptakan nilai tambah maksimal, hubungan jangka panjang, dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Kesimpulan,
struktur organisasi yang tepat meningkatkan kinerja logistik. Struktur organisasi yang dirancang dengan baik, selaras dengan strategi bisnis dan didukung oleh sumber daya yang kompeten akan menciptakan proses logistik yang efisien, responsif, daya saing, dan memberikan nilai tambah yang berkelanjutan. Jadi inti kesimpulannya adalah struktur organisasi yang tepat, menentukan alur kerja, wewenang, tanggung jawab yang jelas, kemudian meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas layanan, mendukung pengambilan keputusan atau decision making, kemudian menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan, dan hubungan struktur organisasi dan kinerja logistik. Jika struktur yang tepat, proses efisien, sumber daya kompeten, kinerja yang meningkat, outputnya adalah pelanggan puas dan keunggulan kompetitif, adaptif, inovatif, dan berkelanjutan. Dampak positif struktur organisasi yang tepat, efisiensi biaya, kemudian produktivitas tinggi, resiko terkendali, layanan lebih baik, responsif lebih cepat, inovasi berkelanjutan, dan pertumbuhan bisnis pastinya lebih berkelanjutan. Struktur organisasi yang tepat adalah fondasi utama untuk logistik yang efisien. Pelanggan yang puas dan bisnis yang unggul terus beradaptasi, berinovasi, dan berkolaborasi untuk masa depan yang lebih baik. Demikian hasil presentasi saya kali ini, semoga dapat menambah wawasan audiens, dan apabila ada kesalahan kata mohon diberikan maaf. Sebelum saya akhiri presentasi saya kali ini, mulailah dengan sesuatu kemauan yang besar, bukan dengan hal yang besar, karena sesuatu yang besar dimulai dari keinginan dan kemauan yang besar. Selamat pagi, salam santun, saya Nur Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.